Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa, absen 34. Perkenalkan, nama saya Kayla Safina, absen 15. Perkenalkan, nama saya Rini Larasati, absen 28. Perkenalkan, saya Fasya Naila, absen 13. Kami dari kelompok Bistaf di sini akan mempresentasikan perencanaan usaha kelompok kami. Ide bisnis, suatu ide usaha atau bisnis yang bagus adalah penting, atau bahkan merupakan persyaratan untuk usaha atau bisnis yang sukses. Namun demikian, ide bisnis yang bagus biasanya tidak langsung datang kepada pengusaha, tetapi merupakan hasil dari kerja keras dan upaya dari pengusaha untuk membangkitkan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi peluang. Ide usaha adalah respon seseorang banyak atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan pasar masyarakat. Ada dua hal penting yang harus dicatat dalam suatu ide bisnis yang bagus. Yang pertama adalah, walaupun merupakan persyaratan, ide bisnis hanyalah suatu alat. Yang kedua adalah, suatu ide diubah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan kata lain, tanpa mengurangi arti pentingnya sebuah ide. Hanyalah alat yang harus dikembangkan dan diubah menjadi peluang usaha atau bisnis yang menguntungkan. Untuk dapat disebut peluang yang bagus, suatu peluang usaha atau bisnis harus memenuhi atau mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, permintaan yang nyata, yaitu merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk bisa membeli dan memilih. Yang kedua, pengembalian investasi atau return on investment, yaitu memberikan hasil dalam jangka waktu cepat, lama, dan tepat waktu. Yang ketiga, kompetitif, yaitu dapat mengimbangi atau lebih baik atau sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang tersedia. Yang keempat, mencapai tujuan, yaitu memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil resiko. Lalu, ketersediaan sumber daya dan keterampilan, yaitu terjangkau oleh pengusaha dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan hukum. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mulanya analisis ini diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an. Analisis ini diperkenalkan Albert ketika sedang memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan Fortune 500. Terdapat 4 komponen dasar pada analisis SWOT, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Komponen ini adalah suatu karakteristik yang dapat memberikan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu ada weakness atau kelemahan adalah salah satu karakteristik yang dapat menentukan kelemahan yang ada pada perusahaan. Lalu ada opportunity atau peluang adalah peluang-peluang apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk perusahaan agar bisa semakin berkembang nantinya. Lalu ada threat atau ancaman adalah keberadaan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan dalam perjalanannya, yang mana dapat menghambat perkembangan dari perusahaan yang dilakukan. Berikut adalah analisis SWOT dari produk yang kami jual. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk kami memiliki keunikan tersendiri secara visual dibanding dengan produk dengan fungsi yang sama lainnya. Lalu masuk dalam kategori trend fashion yang dapat menarik minat konsumen. Kemudian media pembelanjaannya online sehingga dapat dijangkau berbagai daerah. Kemudian banyak pilihan aneka warna atau bisa custom sesuai dengan keinginan konsumen. Cara perawatan yang mudah, lalu daya tahan produknya yang lama. Namun, selain itu, produk kami juga mempunyai kelemahan atau weakness. Produk belum menyentuh selera pasar sehingga daya minat konsumen masih rendah. Pembuatannya handmade sehingga memakan waktu cukup lama. Lalu, produk tidak bergaransi. Tidak ada kantong tambahan di dalam produk sehingga tidak dapat menampung banyak jenis barang. Lalu, opportunities atau kesempatannya, promosi produk dapat dilakukan di berbagai macam media sosial. Teknologi dapat membantu pemasaran secara visual dengan lebih baik. Lalu, produk terkenal di kalangan penyuka fashion. Produk bisa dijual secara online maupun offline kepada lingkungan terdekat untuk penjualan offline-nya. Namun ada threat, yaitu ancaman. Penjualan secara online dapat berisiko terjadinya penipuan konsumen. Jika produk yang ditawarkan sudah tidak menarik minat
konsumen lagi, maka akan ada penurunan. Apabila ada kompetitor yang meniru konsep usaha dan distributor yang tidak terpercaya sehingga produk kami mengalami kerusakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya usaha yang terdiri dari manusia atau yang mengerjakannya, biaya, bahan baku utama, serta bahan kemasan apa saja yang kami pakai. Sebelum lebih lanjut ke apa aja nih sumber daya usaha tuh, saya akan menjelaskan tentang arti sumber daya usaha itu sendiri. Oke, jadi sumber daya usaha itu adalah segala sesuatu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan kegiatannya. Pasti di setiap perusahaan itu memerlukan sumber daya usaha. Kenapa? Agar dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Oke, mari kita ke manusia atau yang mengerjakannya. Di sini kita sepakat bahwa yang akan mengerjakannya itu kita sendiri. Karena di sini kita mau untuk mengurangi biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam bagian hal ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar seseorang. Bahan baku utama yang kita gunakan itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada tali senar, seharga Rp5.000, itu per 1 gulungan. Yang kedua ada manik-manik ukuran 10 mm, seharga Rp112.000 per 400 piece. Kenapa kita milihnya per 400 piece? Karena sudah kita perkirakan bahwa kurang lebih kita membutuhkan segitu untuk satu produk tas. Yang kedua ada manik-manik ukuran 2 mm, seharga Rp7.000 per 1.800 piece. Yang nantinya manik-manik yang ukuran 2 mm ini akan kita jadikan sebagai cincin atau gelang atau kalung dan sebagainya. Yang terakhir ada bahan kemasan. Di sini juga kita hanya memakai 3 produk. Yang pertama itu ada kardus corrugated. Ya, harganya itu Rp5.000 per satu buah kardus ya. Yang kedua ada shredded paper seharga Rp3.000. Itu yang nantinya kita masukkan ke dalam kardus itu sebelum adanya produk yang akan disimpan di situ. Nah, yang ketiga ada tali pita satin seharga Rp5.000 yang nantinya akan kita pakai sebagai hiasan untuk di luar kardus corrugated-nya. Selanjutnya ada administrasi usaha. Perencanaan usaha kelompok saya yaitu membuat kerajinan dari manik-manik. Contoh kerajinan yang dibuat adalah tas dan cincin. Selanjutnya, perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha, dan itu dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan, yaitu yang pertama, merencanakan produk yang akan dibuat. Kelompok saya berencana untuk membuat tas dan cincin. Yang kedua, memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan. Untuk modal yang kami butuhkan yaitu sebesar Rp132.000. Yang ketiga, merencanakan jumlah produk yang akan dibuat. Kelompok saya berencana untuk membuat 1 tas dan beberapa cincin. Lalu kami juga mempromosikan usaha kami melalui media sosial dan relasi, dan pemesanan juga berbasis pre-order. Lalu faktor lain yang perlu dimasukkan dalam perencanaan usaha ini adalah yang pertama sumber daya yang dibutuhkan seperti bahan baku dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah administrasi usaha seperti pajak, bentuk badan usaha, perizinan, surat menyurat, dan lain-lain. Selanjutnya rancangan anggaran biaya bid staff. Yang pertama ada tali senar yang kita butuhkan 1 gulung, jumlah harganya Rp5.000. Yang kedua, manik-manik 10 mm, harga satuannya itu Rp28.000 per 100 pieces. Yang kita butuhkan 400 pieces, jadi jumlah harganya Rp112.000. Yang ketiga ada manik-manik 2 mm, kita butuh 1.800 pieces, jadi jumlah harganya Rp7.000. Yang keempat ada kardus corrugated, kita butuh 2 pieces, harga satuannya itu Rp2.500 per pieces, jadi jumlah harganya Rp5.000. Yang kelima ada shredded paper, kita butuh 1 bungkus, harganya Rp3.000. Yang keenam ada tali pita satin, kita butuh 1 gulung, harganya Rp5.000. Jadi jumlah keseluruhan harga yaitu Rp132.000. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik pemasaran atau cara pemasaran yang akan digunakan supaya kami dapat memasarkan produk yang kami jual. Yang pertama adalah pemasaran di tempat.
Pemasaran pertama dapat dilakukan di tempat dengan menaruhkan barang yang dijual pada teman atau kerabat atau orang-orang terdekat kami. Orang-orang terdekat kami akan menunjukkan support terhadap usaha yang kami jalani dengan cara menyebarluaskan produk yang kami jual atau men-share kepada orang lain supaya orang lain lebih tahu tentang produk yang kami jual. Teknik yang kedua adalah melalui sosial media. Caranya adalah dengan men-share produk yang kami jual di sosial media. Karena di masa pandemi seperti ini, pemasaran atau marketing produk sebaiknya dilakukan secara online supaya mudah dijangkau oleh siapapun. Sebetulnya bisa juga sih dilakukan secara offline, namun akan sedikit sulit karena orang. Yang ketiga, caranya adalah dengan membuat iklan. Selain beberapa cara yang sudah saya sampaikan tadi, ada cara lain untuk memasarkan produk, yaitu dengan membuat iklan. Contohnya, Instagram Ads. Iklan yang kami pasang harus sangat menarik agar orang lain itu tertarik untuk melihat produk yang kami jual. Dengan dipasangnya iklan di sosial media atau di tempat-tempat lain, maka produk kita lebih mudah lagi untuk dijangkau oleh orang lain di luar daripada lingkungan kita sendiri. Contoh pemasaran yang dapat kami lakukan dari sosial media adalah dengan memposting di platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Di platform YouTube, kami akan mengupload proses pembuatan atau pengemasan secara estetik dengan durasi yang lumayan panjang. Hal ini dimaksudkan supaya konsumen dapat melihat produk kita dengan lebih dekat dan lebih jelas. Kemudian, untuk platform sosial media Instagram, kami dapat membuat akun jualan dan mengedit feed sebaik dan seestetik mungkin supaya konsumen itu merasa tertarik dengan produk yang kami jual. Untuk video produk yang lebih jelas, kami akan memvideo produk tersebut dan diposting di story Instagram. Kemudian akan ditempelkan di sorotan Instagram atau yang biasa kita kenal dengan highlights. Tidak hanya di highlights, kami juga dapat mengupload video pendek di Instagram Reels supaya Instagram bisa men-share video yang kita buat kepada konsumen-konsumen yang memiliki daya tarik sesuai dengan produk yang kami jual. Yang terakhir, sosial media yang sedang booming saat ini adalah TikTok. Kami dapat mengupload video proses pembuatan atau pengemasan secara estetik dengan durasi yang lebih pendek dibandingkan yang di YouTube. Dengan begitu, pihak TikTok akan lebih mudah untuk memilah video yang akan ditayangkan di dalam For You page masing-masing konsumen sesuai dengan minat yang mereka sukai berdasarkan video yang mereka tampilkan. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa kami memilih iklan untuk memasarkan produk-produk yang kami jual. Cara lain untuk memasarkan produk setelah meminta bantuan keluarga atau kerabat untuk menyebarluaskan adalah dengan memasang iklan di berbagai platform sosial media. Nah, beberapa contoh dari iklan yang akan dipasang di platform sosial media adalah Instagram Ads atau Facebook Ads. Biasanya, Instagram dan Facebook akan mengirimkan iklan pada target pasar yang sesuai dengan melihat konten yang diminati oleh pengguna sosial media tersebut. Dengan cara itu, produk yang dijual akan mencapai target pasar yang sesuai. Iklan yang dipasang haruslah menarik. Untuk itu, maka kita harus memperhatikan tips untuk membuat iklan, yaitu AIDA atau yang biasa disebut dengan A for attention, I for interest, D for desire, and A for action. Iklan yang dibuat haruslah sangat eye-catching supaya menarik perhatian orang. Dapat dibuat melalui judul yang menarik atau desainnya yang menarik. Kemudian tips yang kedua adalah kita harus memperhatikan I atau interest. Iklan harus menunjukkan kelebihan atau keunggulan produk yang dijual. Simpel aja, tidak perlu bertele-tele. Tips yang ketiga adalah D for desire. Artinya, kami harus menambahkan promo harga sebagai pembukaan, atau untuk repeat order, kami harus menambahkan testimoni yang diberikan oleh customer sebelumnya. Dengan cara itu, customer seterusnya atau customer berikutnya akan lebih percaya dengan produk yang kami jual, dan jasa pengiriman yang kami berikan akan selalu mencapai mereka. Biasanya, customer yang sudah melihat testimoni akan lebih percaya dan meningkatkan keinginan orang tersebut supaya membeli produk yang kami jual. Dan yang terakhir adalah action. Iklan harus diakhiri dengan call to action atau ajakan untuk membeli produk yang kami jual. Contohnya, buy now or shop now. Hal itu akan memancing orang untuk mengklik iklan yang dipasang kemudian membeli produk yang kami jual. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.